Nah, terus ada lagi nih Pak. Katanya salam kenal untuk Odesa. Saya Rahmi dari Bengkulu. Ya, salam kenal kembali. Saya senang menanam dan kegiatan pertanian. Saya sangat tertarik dengan melihat berita-berita Odesa karena bisa menggerakkan banyak orang menanam pohon. Petani-petani juga dapat bibit yang besar-besar. Nah, itu bagaimana caranya bisa melibatkan banyak orang? Saya ingin seperti yang dilakukan Odesa, di mana banyak pihak peduli pertanian dan membantu petani. Gitu, Pak. Ya, itu kalau dilihat dari tayangan sepertinya asik ya. Tapi ya memang asik karena target-target yang kita lakukan sudah tercapai. Cuman pertanyaan bagaimana menggerakkan banyak orang sebenarnya juga enggak usah dipikir dulu seberapa banyak. Mulailah dari hal-hal yang sifatnya ruang lingkup kecil dulu. Satu RT. Tapi satu RT ngomong-ngomong 40 orang. Kalau kita treatment 40 orang itu juga nggak gampang. Nah, jangan per RT mainnya cari orang yang sudah sepakat dan sejalan dengan pikiran kita. Jadi Odesa ini kenapa sekarang malah ada 4.200 dan terus bertambah ya petani yang terhubung dengan kita. Sampai saya aja nggak kenal semua itu. Oh, gimana? Di atas 100 aja nggak hafal kan? Apalagi namanya di sini tuh Sama-sama. kalau nggak Ujang ya Asep namanya, jadi kan Asep mana. Tapi begini, itu pelan-pelan dan saya pikir jumlah kuantitas yang banyak itu jangan jadi target. Nanti kita dibayang-bayangi oleh kesulitan yang besar. Saya hanya memakai 2 petani andalan, namanya Ujang dan Toha. Ujang memegang desa Cikadut, Toha memegang desa Mekarmane. Selebihnya desa-desa lain juga lewat Ujang dan Toha, entah lewat jalur mana. Ditambah kemudian ada yang muda seperti Jajang yang membantu Ujang, Pak Tardi yang lebih sepuh juga mengkondisikan warganya. Nah, hanya lingkar kecil ini, tapi kita memang progresif kerjanya. Sosialisasi terus ya. Modelnya itu kalau mau menggerakkan petani banyak ya, yang paling penting bibitnya dulu banyak enggak. Kalau petaninya banyak 1 juta petani tapi bibitnya 50 gimana? Jadi harus seimbang antara tanaman dengan jumlah petani. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu? Solusinya juga pakai proses pelan-pelan, tidak menjadi target atau yang kita teorikan itu enggak bisa dengan teori kalau kayak gitu. Pokoknya membangun organisasi itu sistemnya ya kayak tanaman berbasis pertumbuhan. Jadi ada 10 orang, Pak butuh apa? Sawo saya, butuh durian apa? Oke, kita usahakan, kan begitu. Nah, ini teman-teman yang di perkotaan ini yang sering kenapa tidak berjalan organisasinya karena dia mikirnya apa? Pakai pikirannya sendiri. Saya kepingin nanam alpukat karena alpukat manfaatnya begini-begini. Terus nyuruh petani nanam alpukat. Menurut saya itu salah. Kalau menurut saya begini, sebelum kita mau alpukat atau durian atau apapun, kita tanya dulu ke petani, butuhnya apa. Nah, kalau sudah butuhnya apa, apakah akan kita penuhi semua permintaannya? Tidak juga. Petani sudah ngerti apa saja ya yang paling penting. Terus nanti coba kalau kebutuhan-kebutuhannya itu laras dengan misi kita untuk agroekologi, agroforestry ya, kita itu ya baru kita penuhi. Jadi kalau misal kita kepengen nanam duren, petaninya mau dengan duren itu cocok. Tapi kalau petaninya enggak mau nanam sawo, kita paksa kasih bibit sawo disertai iming-iming manfaat sawo begini, itu terlalu memaksakan diri yang seperti itu. Jadi dalam pergerakan itu juga harus pakai mindset yang nyambung. Ini antara baut dan mur itu harus sinkron, jangan maksain gitu loh. Nah, teman-teman di gerakan, terutama yang masih pengalaman di kampus itu, ini ya yang harus diingat, jangan memakai standar pikiran kita. Kalau cocok itu keuntungan, tapi kalau enggak kita ngalah dulu gitu.
Nah, adapun nanti misi kita tentang kelor pangan sehat bergizi apa itu ya? Itu usaha treatment kita untuk supaya masyarakat juga berdaya. Kalau semua keinginan petani, apalagi petani itu mengalami kekurangan wawasan, bahkan soal tanaman saja kurang kok, terus kita penuhi yang dia tahu dan dia mau, kan repot juga, nggak akan ada perubahan kan. Misal di sini di bukit-bukit itu hanya kita penuhi soal wortel, sayur mayur yang tanaman pendek, kan malah kita nggak mendukung perbaikan alam. Nah, kita coba nanam sayurnya oke, nggak usah diganti tanamannya. Tapi Pak, ini pinggir-pinggir ladang itu erosi, ada longsor, dan ini butuh penguat dengan pohon yang tinggi. Disitulah kita tawar-menawar istilahnya. Pak, mau nggak saya kasih bantuan bibit mangga, nangka, sirsak? Mau. Dan sekarang kebutuhannya jutaan bibit. Stok kita habis sekarang. Nah, ayo kita nyari lagi, kita bantu petani mencarikan bibit. Jadi caranya seperti itu. Dan siapa yang dilibatkan ya semua. Semua pihak. Yang paling penting kita punya organisasi petaninya ya, yang sering memberikan penyuluhan, komunikasi. Karena kalau dengan orang-orang Kota Bandung seperti termasuk dengan saya itu ndak bagus juga kalau hanya mengandalkan orang kota sosialisasi ke petani. Mesti kita mengandalkan warga lokal seperti Pak Tardi, itu kan bagus kan kalau komunikasi. Iya, betul. Menjelaskan secara rinci dengan bahasa lokal, terus mereka dekat dengan Pak Tardi sebagai sesepuh, nah itu efektif. Terus kalau ada yang petani yang nakal-nakal juga, kadang-kadang minta bibit 100-200, tetangganya nggak dibagi ya. Kalau dengan Pak Tardi kan takut ya. Udah yang adil dibagi 10-10 saja dulu. Nah, itu juga gerakan itu harus sampai ke level distribusi yang keadilan, yang berkeadilan seperti itu juga harus dilakukan. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa melibatkan ini mahasiswa. Supaya mahasiswanya ngerti, jangan cuma makan nih, kamu dikasih petani kayak gini, nggak pernah nanam. Yang makan nggak pernah nanam apa? Hah? Monyet. Jangan jadi monyet, kamu harus nanam juga ya. Oke, jawabannya seperti itu kalau pengalaman dari Odesa.